Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi, lifelong education, learning for all. Belajar bersama, menggali pengetahuan bersama Kampus Maya 21. Halo, apa kabar sahabat sekalian? Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang suatu apapun. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan, baik urusan dunia dan urusan akhirat. Tidak lupa juga, ayo kita selalu bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selalu dapat dalam perlindungannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, pada video kali ini saya akan melanjutkan masih dalam mencatat yang efektif. Pada video-video sebelumnya sudah disampaikan tentang outline, tentang peta konsep. Untuk saat ini saya akan berbicara tentang peta pikiran atau mind map. Oke sahabat sekalian, sebelum saya melanjutkan tentang peta pikiran ini, terlebih dahulu saya sampaikan kepada sahabat semua yang memang sudah memahami, saya ucapkan alhamdulillah. Bagi yang belum memahami, ayo kita belajar bersama Kampus Maya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk diri saya dan untuk sahabat semua. Dan tidak lupa juga saya sampaikan, setiap video tonton sampai tuntas agar tidak gagal paham. Maksudnya biar runtutannya, uraiannya dari awal sampai akhir itu bisa kita pahami. Sahabat sekalian, mind map atau peta pikiran ini itu dimaksudkan adalah salah satu cara atau teknik mencatat dengan memanfaatkan otak kita, otak kerja kita. Artinya kerja otak kita bisa disalurkan catatan-catatan ini melalui yang namanya mind map. Sebagai pengetahuan tambahan bahwa mind map ini dikeluarkan pertamanya yaitu oleh seorang Tony Buzan. Seorang Tony Buzan ini adalah seorang ahli penulis dari psikologi dengan kreativitas dan pengembangan diri. Itu sebagai wawasan tambahan sebelum kita kepada pokok permasalahan kita, yaitu tentang bagaimana teknik dengan mind map. Sahabat sekalian, nanti juga saya akan memberikan contoh bagaimana kita membuat mind map. Sebelum itu, ini juga saya akan sedikit teori-teori tentang mind map, dan ada langkah-langkah yang bagaimana sih membuat catatan mind map itu supaya sahabat-sahabat tidak bingung, karena contoh yang saya buat mungkin hanya simpel saja. Nanti kalau ini kan sahabat bisa langsung mencatatnya begitu untuk memahaminya. Oke sahabat, pada teknik mind map ini jadi kita ini akan mencatat sesuatu yang akan kita catat atau sesuatu yang akan kita buat dalam pikiran kita dengan bentuk gambar dan
kata kunci. Jadi kita membuat suatu gambar, tapi di dalam gambar tersebut itu ada kata kunci yang itu merupakan kata kunci sebagai pemikiran kita untuk dikembangkan. Itu sahabat. Jadi kita ini misalkan akan berpikir tentang sesuatu hal, itu apa yang akan kita kembangkan itu menjadi pokok pikiran kita. Nanti setelah tahu pokok pikiran kita, itu akan kita kembangkan dengan cabang-cabangnya. Begitu. Kalau kita sebuah pohon, saya gambarkan lagi. Jadi misalkan kita akan membuat pemikiran kita, pohon itu adalah pokoknya sebagai tujuan utama yang akan kita kembangkan, kemudian cabang-cabangnya, ranting-rantingnya, dan itu pohon, cabang dan ranting itu bagian daripada pemikiran kita, kata-kata kunci kita, supaya mudah mengingat dan mudah mengembangkannya. Jadi kalau dalam mind map ini, sahabat-sahabat sekalian, dalam satu objek, dalam satu bentuk barang, itu bisa kita kembangkan dengan seluas-luasnya. Bisa kita kembangkan seluas mungkin dengan apa yang ada dalam otak kita, yang ada dalam pemikiran kita. Oke, ini misalkan kita salah satunya contoh gelas. Itu nanti ada contohnya sahabat-sahabat. Nanti saya buat contohnya. Ini hanya dalam informasi dulu. Misalnya kita ada sebuah kata gelas. Gelas itu merupakan topik kita. Kita bisa dibuat cabang. Gelas itu bisa dilihat dari bahan. Jadi nanti akan membuat sebuah cabang, gelas itu kita buat cabang dengan sebuah misalnya bahan. Nah, kemudian gelas itu kita buat cabang lagi. Misalkan kita buat tadi bahan, terus kita manfaat. Jadi kan terus jenis. Tuh, itu aja sudah berapa. Nanti kita kembangkan. Ada bahannya, ada jenisnya, ada manfaatnya. Itu contoh kecil, sahabat-sahabat. Itu contoh kecil dari sebuah gelas. Bagaimana kalau kita mempunyai konsep yang lain, pemikiran yang lain? Nanti itu tergantung. Jadi dalam mind map ini tidak dibatasi. Jadi kalau sahabat sudah bisa membuat mind map, artinya membuat pemikiran-pemikiran untuk dikembangkan, sehingga apapun jenis, baik produk, cara berpikir, apa yang sedang kita pikirkan, itu bisa dikembangkan seluas-luasnya. Oleh karena itu, ini sangat penting bagi sahabat yang belum tahu tentang bagaimana itu mind mapping gitu ya. Ini ayo kita belajar bersama di sini dengan kampus Maya 21, karena ini sebagai dasar kita untuk bisa mampu mengembangkan sesuatu yang kita harapkan, baik itu dalam bidang usaha, dalam bidang membuat suatu produk, baik itu dalam kita berkarya, apa saja. Jadi ini adalah salah satu kunci kita untuk mengembangkan pemikiran otak kita.
Itu mind mapping ini. Itu sahabat. Terus sahabat-sahabat, untuk membuat mind mapping supaya kita bisa memahaminya dengan mudah, ini sangat mudah sekali. Contoh, untuk kita tadi membuat suatu mind mapping ini, apa yang harus disiapkan? Yang pertama itu kita ambil kertas A4 atau F4 lah, kertas putih aja. Kertas putih, kemudian di kertas putih kita buat di dalam tengah itu terserah kita, karena kreativitas kita mau dibuat lingkaran bentuknya seperti apa, atau kita buat seperti pohon tengah-tengah itu. Kemudian siapkan pensil dan spidol. Kalau bisa spidolnya itu yang berwarna-warna gitu sahabat. Jadi maksudnya supaya untuk bisa membedakan nanti bagian-bagian kunci itu yang harus kita tekankan, tebalkan tulisannya, warnai sesuai dengan selera kita, tapi itu harus difokuskan bahwa itu adalah kata-kata inti, kata-kata kunci gitu sahabat. Terus setelah itu kita ini sudah membuat apa yang akan kita kembangkan, sudah menyiapkan spidol dan pensil. Dengan berpensil dan spidolnya diharapkan sih berwarna gitu sahabat ya. Terus judul itu di tengah-tengah sahabat, jadi artinya kita membuat pokok yang akan kita bahas. Apakah dalam bentuk pohon, berarti dalam tengah pohon itu kita nama yang tadi seperti tadi contoh gelas misalnya gitu. Gelas itu kita akan kembangkan sebenarnya apa sih gelas ini gitu ya. Terus bagaimana tuh gelas, untuk apa gelas itu. Jadi itu adalah dalam pohon misalnya gelas. Setelah kita tadi seperti setelah saya sampaikan tadi, setelah kita membuat pohon, misalnya ada cabangnya, ada rantingnya, dan di dalam cabang tersebut seperti tadi sudah sampaikan juga bahwa bisa di jenisnya, bentuknya, manfaatnya, itu kan tinggal pengembangan kita. Terus kalau kita sudah mampu membuat pemikiran-pemikiran itu, jadi kita ini untuk apa, bagaimana, sebenarnya ini apa, terus jenisnya bagaimana. Bisa aja dikembangkan, kalau kita mau jualan harganya berapa umumnya, wah itu tinggal kembangkan saja dengan cabang-cabang daripada tadi objek gelas misalnya gitu. Nah itu adalah langkah-langkah atau kita akan membuat suatu mind map, peta pikiran kita. Iya, pikiran kita dipetakan dalam sebuah tulisan-tulisan. Nanti kalau yang tidak mengerti kan kita bisa kembangkan gitu. Apa yang kita tidak paham nanti kita bisa kembangkan, karena itu nanti akan menjadi suatu gabungan pemikiran. Kalau sudah menjadi sebuah gabungan pemikiran, jadilah sebuah hasil, yaitu untuk mampu ingatan kita lebih paham, lebih tajam, dan pemikiran kita akan lebih mudah dikembangkan gitu sahabat. Oke, saya akan beri contoh sahabat ini. Nanti selanjutnya saya akan pasang papan tulis di belakang, biar nanti kalau ada yang perlu saya contohkan tidak usah pakai kertas. Nanti saya akan contohkan di belakang. Nanti saya akan contohkan sahabat-sahabat. Ini saya udah siapkan kertas ya. Maaf kalau ada sedikit ini ya. Jadi nanti saya akan gambarkan. Saya akan membuat contoh biar sahabat-sahabat bisa memahami. Mudah-mudahan ini kelihatan ya. Sebentar.
Ini saya akan buat, misalkan gini sahabat-sahabat, kita akan membuat sebuah mind map, peta pikiran. Saya akan membuat mind map, peta pikiran. Saya ambil dari sebuah objek tadi ya, siapkan spidol, pensil, kertas. Ini kertas sudah ya, spidol sudah ada, atau dengan pensil dulu kalau gitu. Saya spidolnya cuma satu. Seharusnya kan ada yang warna-warna nih, cuman saya minta maaf karena ini cuma contoh saja, jadi saya cuma satu. Oke, pertama kita buat di sini misalkan. Oke, ini buat pokok. Saya ambil sebuah objek yang akan saya kembangkan dalam pemikiran saya, yaitu saya ambil jeruk. Jeruk. Ini maaf kalau orang jelas, karena ini dalam posisi begini. Soalnya kalau di papan tulis itu akan lebih enak gitu. Nah, setelah kita membuat pokok pikiran atau objek yang akan kita kembangkan dalam peta pikiran kita, kemudian kita bikin salah satu. Kita lihat dari apa dulu nih dalam pikiran kita. Saya pengen kembangkan tentang rasa, misalnya rasa. Jadi rasa, jeruk dengan pengembangan rasa. Kemudian saya kembangkan lagi dengan warna. Warna dalam pikiran kita akan, warna jeruk itu gimana? Ini contoh saja sahabat ya. Nanti sih apa saja, tidak harus ini contoh. Terus saya setelah warna, kita rasa warna, manfaat lah saya. Manfaat. Terus kandungannya maksudnya kandungan ini itu mengandung apa gitu kan. Kemudian ini sudah apa, warna, rasa, kandungan, manfaat, jenis. Ini contoh saja sahabat ya, jenis. Oke, ini saya biar tidak terlalu panjang, jadi ini misalnya rasa, kita buat lagi rasa itu rasa apa saja sih. Bisa ada jeruk kan, ada yang manis, ada yang asam, kecut gitu ya. Oke, warna itu jeruk kan ada yang apa, cabang lagi, subcabang. Ini kan cabangnya nih, ini subcabangnya. Warnanya itu bisa ada yang hijau, ada juga yang kuning gitu kan. Tuh. Terus manfaatnya untuk apa, kita bikin lagi manfaatnya kan gitu. Manfaatnya ya untuk, karena ini kan manfaatnya dalam jeruk itu kita bisa untuk menambah vitamin, nggak usah panjang, vitamin lah. Nah, seperti di sini kandungannya apa, kandungan vitamin gitu ya. Terus jenis, kita kembangkan lagi jenis gitu kan sahabat ya. Jenisnya apa? Ada jenis jeruk itu kan ada yang dari Medan, ada jenis jeruk Bali, ada juga jenis dari apa ya, jenis yang dari impor itu kan Sunkist misalnya. Nah ini sahabat. Oke, jadi kita ini kalau kita membuat suatu mind map, peta pikiran, ada pokok pikiran tapi kita bisa berkembang. Jadi bisa ribuan kata kalau kita kembangkan. Artinya dengan mind map ini kita
akan mengembangkan otak kita. Otak kita akan bekerja menggali sesuatu sedetail mungkin. Dan ini bisa digunakan untuk apa saja, tidak hanya dalam contoh-contoh objek ini, bisa dalam kita menuntut ilmu, dalam kita berusaha, dalam kita bekerja, dalam kita akan menggali apa, semuanya bisa. Itu sahabat-sahabat ya. Jadi dengan mind mapping ini, peta pikiran ini adalah salah satu teknik, salah satu cara yang memang kita selayaknya bisa agar otak kita bisa berkembang. Oke sahabat-sahabat, mudah-mudahan dengan contoh-contoh ini, jadi saya akan mendekatkan gitu ya sahabat ya. Ini jeruk, pokoknya ini cabang-cabangnya gitu ya. Ini bisa nanti bisa kembangkan sendiri. Ini mah hanya sebuah contoh saja. Mudah-mudahan dengan contoh yang sederhana ini, sahabat semua bisa mampu menerima apa yang saya sampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan bermanfaat untuk sahabat semua. Dan nanti selanjutnya sahabatku, untuk pembicaraan ke depan, karena kita dalam mencatat ini sudah selesai, saya percepat selesai. Jadi nanti kita akan berbicara tentang pengembangan keterampilan kepribadian ya. Jadi nanti selanjutnya kita akan berbicara tentang pengembangan keterampilan kepribadian. Jadi bagaimana sih keterampilan kepribadian ini? Apa saja sih bagian-bagiannya? Terus apa saja tentang yang dibahas, tentang motivasi diri, tentang banyak sekali, utamanya dengan untuk diri sendiri dulu. Jadi kita akan mampu mengolah diri kita sendiri, akan tahu dirinya sendiri. Itu dalam nanti kita berbicara tentang pengembangan keterampilan kepribadian. Oke sahabatku sekalian, sudah cukup pembicaraan pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya harapkan tontonnya sampai habis gitu ya. Jangan sampai nanti update, tunggu dari saya dengan pengembangan keterampilan kepribadian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi, saya dalam proses belajar dan terus belajar. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.